Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan penyuluh se-Indonesia? Ini adalah video kedua dari sambungan dari part pertama sebelumnya tentang pembahasan soal tryout uji kompetensi penyuluh pertanian tahun 2020. Ya, pada kesempatan yang video ini kita akan membahas soal ke-51 sampai dengan 100. Jadi jangan lupa sebelum masuk ke video ini, jika rekan-rekan belum melihat video sebelumnya, silahkan menyimak video di part pertama untuk soal nomor 1 sampai dengan 50. Oke, lanjut kita di soal 51. Ya, di soal 51. Soal 51, kelembagaan ekonomi petani yang telah berbadan hukum yaitu A. Koperasi tani, B. Kelompok tani, C. Gabungan kelompok tani, D. P3A, E. Kelompok usaha bersama. Jawaban yang tepat untuk soal 51 yaitu koperasi tani. Ya, koperasi tani merupakan kelembagaan ekonomi tani yang telah berbadan hukum. Nomor 52. Hasil validasi penilaian kelas kemampuan kelompok tani dilaporkan paling lambat pada minggu kedua bulan A. Kapan saja, B. Desember, C. Menunggu diminta, D. Bila diperlukan, E. Di saat musim tanam. Ya, jawaban yang tepat adalah pada minggu kedua bulan Desember. Nah, ini adalah chart atau bagan dalam penyelenggaraan penilaian. Kita lanjut soal 53, arah peningkatan kemampuan Poktan sebagai unit produksi. A. Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan. B. Menyusun rencana pertemuan. C. Menyusun ADART. D. Menyusun rencana pembelajaran. E. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola budidaya tanaman pangan. Jawaban yang tepat adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola budidaya tanaman. Ya, kata kuncinya adalah unit produksi. Nah, kita ketahui bahwa fungsi Poktan ada 3, yaitu kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi. Dalam hal ini yang ditanyakan adalah unit produksi. Soal nomor 54, sebagai unit usaha pengolahan, Gapoktan harus memiliki kemampuan A. Menyusun rencana budidaya, B. Menjalin kerjasama kemitraan usaha dengan pihak yang penyedia peralatan pertanian dan penyedia saprodi, C. Menentukan komoditi yang akan ditanam, D. Menghitung kebutuhan pokok, E. Menghitung kebutuhan benih. Jawaban yang tepat adalah B, ya, menjalin kerjasama kemitraan usaha dengan pihak penyedia peralatan pertanian dan penyedia saprodi. Ya, pembahasannya adalah sebagai unit usaha pengolahan, Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut. Menyusun rencana kebutuhan peralatan pengolahan hasil tani anggota. Nomor 2, menjalin kerjasama kemitraan usaha dengan pihak penyedia peralatan pertanian dan penyedia saprodi, serta pengusaha pengolahan hasil pertanian dan pelaku pasar. Mengembangkan kemampuan anggota dalam mengolah produk-produk hasil pertanian. Mengorganisasikan kegiatan produksi usaha tani anggota ke dalam unit-unit usaha pengolahan dan pemasaran. Nah, ini fungsi Gapoktan sebagai unit usaha pengolahan. Nomor 55. Indikator penilaian kelas kemampuan kelompok tani dalam menjalankan fungsi mengorganisasikan kegiatan. Kata kuncinya mengorganisasikan, yaitu A. Menyusun jadwal kegiatan panen, B. Menghitung kebutuhan saprodi, C. Aturan dan norma, D. Menentukan luas areal, E. Membangun tempat pertemuan. Jawaban yang tepat dalam hal ini mengorganisasikan yaitu
C ya, aturan dan norma. Kemampuan mengorganisasikan tadi terdiri dari struktur organisasi, aturan dan norma, sebagaimana jawaban tadi. Yang ketiga yaitu administrasi pembukuan. Nomor 56. Sebagai unit usaha pemasaran, Gapoktan harus memiliki kemampuan A. Menentukan kebutuhan peralatan, B. Mencari kemitraan dengan tengkulak, C. Merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki Gapoktan, D. Mencari modal, E. Menyusun kebutuhan benih. Jawaban yang tepat fungsi Gapoktan sebagai unit pemasaran adalah merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki Gapoktan. Nah, ini penjelasan dari soal nomor 56, bahwa sebagai unit usaha pemasaran, Gapoktan memiliki kemampuan 4. Mengidentifikasi, menganalisis potensi dan peluang pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi produk dari usaha tani anggota guna memberikan keuntungan usaha yang lebih optimal. Nomor 2, merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar. Yang ketiga, menjalin kerjasama atau kemitraan usaha dengan pelaku pasar dan pihak pemasok produk pertanian. Nomor 4, mengembangkan kemampuan memasarkan produk-produk hasil pertanian. Soal 57. Kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar ditunjukkan dengan adanya ADART, B. Adanya iuran anggota, C. Tingkat kehadiran anggota dalam pembelajaran, D. Adanya uang kas, E. Adanya mesin milik kelompok. Jawaban yang tepat, kemampuan kelompok tani dalam sebagai kelas belajar yaitu tingkat kehadiran anggota dalam pembelajaran. Ya, kita ulang lagi bahwa fungsi Poktan itu ada 3 secara umum: kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi. Nomor 58. Kelas kemampuan kelompok paling tinggi: A. Pemula, B. Lanjut, C. Muda, D. Utama, D. Madya, E. Utama. Jawaban yang tepat adalah E ya. Kelas yang paling tinggi dari kelompok tani adalah kelas utama. Ya, kita lihat pembagian klasifikasinya: pemula, lanjut, madya, dan utama. Penilaiannya berdasarkan panca kemampuan kelompok tani atau Pakem Poktan. 5 kemampuan. Nomor 59. Penyuluhan pertanian swadaya adalah A. Tenaga bantu penyuluh yang direkrut Kementerian Pertanian, B. Penyuluh yang berasal dari dunia usaha, C. Tokoh masyarakat, D. Tokoh agama, E. Pelaku utama yang mampu menjadi penyuluh kelembagaan pendukung. Ya, penyuluh swadaya itu adalah berasal dari pelaku utama yang mampu menjadi penyuluh kelembagaan pendukung. 59. Definisi dari penyuluh swadaya tadi adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Soal 60. Perguruan tinggi merupakan kelembagaan pendukung penyuluhan pertanian dalam hal A. Menyediakan bantuan mesin, B. Memberikan bantuan modal, C. Meningkatkan kompetensi SDM pertanian, D. Memberikan bantuan benih, E. Menyediakan bengkel mesin pertanian. Jawaban yang tepat tentu adalah meningkatkan kompetensi SDM pertanian. Nomor 61. Salah satu prinsip penumbuhan Poktan adalah keswadayaan. Maknanya adalah A. Memperhatikan aspirasi, B. Memiliki keinginan bersama, C. Memiliki kepentingan bersama, D. Kekompakan, E. Kemampuan menggali potensi setiap anggota dalam penyediaan dana saprodi. Pembahasan untuk soal nomor 61. 6 prinsip penumbuhan Poktan, yaitu ada kebebasan, keterbukaan, partisipatif, keswadayaan, kesetaraan, yang terakhir kemitraan. Ada di dalam Permentan 67 tahun 2016. Ya, prinsip penumbuhan Poktan tadi ada 6. Ya.
Nomor 62. Unit pengelolaan alsintan di kelompok tani atau Gapoktan disebut A. Koperasi, B. BUMDes, C. LKMA, E. Saprodi, E. Upja. Jawaban yang tepat adalah Upja. Ya, masing-masing definisinya dari soal tersebut adalah BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, LKMA yaitu Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis, Saprodi itu sarana produksi, Upja sendiri adalah unit pelayanan jasa alsintan. Soal 63. Dalam penyusunan RDK dan RDKK, penyuluh pertanian berperan sebagai A. Pendamping, B. Penyusun, C. Evaluator, D. Motivator, E. Kontributor. Jawaban yang tepat adalah A. Sebagai pendamping. 64. Kelembagaan penyuluh pertanian di tingkat pusat. A. Dinas Pertanian Provinsi, B. Dinas Pertanian Kabupaten, C. BPP SDMP, D. UPTD Kecamatan, E. Posluhdes. Jawaban yang tepat di tingkat pusat adalah Kementerian Pertanian, dalam hal ini BPSDMP, yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Ya. Kita lanjut soal nomor 65. Kelembagaan penyuluh pertanian di tingkat provinsi adalah A. Dinas Penyelenggara Fungsi Penyuluhan Provinsi, B. Dinas Pertanian Kabupaten, C. BPPSDMP, D. UPTD Kecamatan, E. Posluhdes. Jawaban yang tepat ya, A. Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di provinsi. 65. Ya, ini kita lewatkan pembahasannya, ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Soal 66. Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten. A. Dinas Peternakan Provinsi, B. Dinas Penyelenggaraan Fungsi Penyuluhan, B. BPSDMP Kabupaten, C. UPTD Kecamatan, D. Posluhdes. Jawaban yang tepat adalah dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kabupaten. Ya, ini sama pembahasannya. Soal 67. Fungsi dan peran Posluhdes. A. Menyusun kebijakan pertanian kecamatan, B. Memberikan pinjaman untuk ketua kelompok, C. Memberikan bantuan benih, D. Melaksanakan penyuluhan pertanian, E. Memberikan bantuan pestisida. Jawaban yang tepat adalah D ya, melaksanakan penyuluh pertanian. Itu merupakan fungsi dan peran pos penyuluhan desa. Ya, kita lihat pembahasannya bahwa pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pelaku utama dan pelaku usaha untuk menyusun program, melaksanakan penyuluhan di desa, menginventaris permasalahan, melaksanakan proses pembelajaran, menumbuh kembangkan kepemimpinan kewirausahaan dan kelembagaan, melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, temu lapang, memfasilitasi layanan informasi konsultasi, memfasilitasi forum penyuluhan desa. Nah, semuanya ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Kita lanjut soal 68. Contoh kelembagaan pelatihan petani. A. Gapoktan, B. BUMP, C. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya, D. P3A, E. Upja. Yang tepat adalah C ya, P4S atau Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. Ya, kita lihat kepanjangan dari masing-masing soal tadi. Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani, BUMP, Badan Usaha Milik Petani, P4S, Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya, P3A itu Perkumpulan Petani Pemakai Air, Upja itu Unit Pelayanan Jasa Alsintan. 69. Salah satu strategi untuk meningkatkan kelas kelompok adalah A. Mengembangkan sumber daya alam, B. Mengembangkan sumber daya manusia, C. Mengembangkan sumber hayati, pengembangan sumber hayati, D. Pengembangan sumber rezeki, E. Pengembangan sumber hewani. Yang tepat dari strategi meningkatkan kelas kelompok adalah pengembangan sumber daya manusianya. Nah, strategi peningkatan kelas kemampuan kelompok itu ada 4.
pengembangan SDM, pengembangan modal, pengembangan usaha, dan pengembangan kelembagaan usaha. Ya, strategi, saya ulangi, strategi dalam peningkatan kelas kemampuan kelompok tani itu ada 4, pengembangan SDM, pengembangan modal, pengembangan usaha, dan pengembangan kelembagaan usaha. Nomor 70. Berikut ini merupakan aspek penilaian kelas kelompok tani. A. Kemampuan membuat pupuk. B. Kemampuan menentukan musim tanam. C. Kemampuan menambah anggota. D. Kemampuan mengembangkan kepemimpinan poktan. E. Kemampuan memperoleh dana dari rentenir. Yang tepat adalah D ya, kemampuan mengembangkan kepemimpinan poktan. Ya. Kita lanjut bahwa pembahasannya adalah aspek penilaian kelas kemampuan kelompok tani dikenal dengan panca. Panca 5 ya, panca kemampuan kelompok tani atau pakem poktan. Ya, jadi dalam menilai kelas kelompok itu yang kita nilai adalah kemampuan merencanakannya, kemampuan mengorganisasikannya, kemampuan melaksanakan kegiatan, kemampuan melaksanakan pengendalian dan pelaporan, serta kemampuan pengembangan kepemimpinan kelompok tani ya. Ada 5 kemampuan. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan, melaksanakan pengendalian dan pelaporan, kemudian pengembangan kepemimpinan. Lanjut nomor soal 71. Materi dalam RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok antara lain A. Jumlah pinjaman anggota, B. Jumlah anggota Gapoktan, C. Jumlah kebutuhan benih atau bibit pupuk pestisida, biaya garapan dan pemeliharaan dan biaya alsintan, D. Kebutuhan biaya anak sekolah. Ya, yang tepat adalah C ya Bapak Ibu. Jumlah kebutuhan benih atau bibit pupuk pestisida, biaya garapan dan pemeliharaan, serta biaya alsintan. Ini tertuang dalam RDKK. 72. Berikut prinsip pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi adalah A. Perbedaan, B. Luas wilayah, C. Luas wilayah, D. Keutuhan anggota, E. Korporasi petani. Ya, yang tepat adalah korporasi petani. Korporasi petani sendiri adalah kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar pemilik modalnya adalah petani. Kawasan pertanian berbasis korporasi petani adalah kawasan pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani. Ya, ini tertuang dalam Permentan 18 tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian. Soal nomor 73. Untuk memperkuat usaha tani dari hulu sampai hilir maka diperlukan kemampuan A. Kemampuan meminjam, B. Kemampuan manajerial, C. Kemampuan merekrut tenaga, D. Membuat data kalender tanam, E. Skim kredit perbankan. Yang tepat adalah kemampuan manajerial. 74. Berikut prinsip pembentukan asosiasi komoditas pertanian bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar petani agar, ya, kata kuncinya adalah posisi tawar petani agar A. Dekat dengan pemerintah, ekonomi lebih baik, C. Peningkatan jumlah anggota, D. Memperluas usaha tani, E. Memperluas tambah tanam. Yang tepat adalah meningkatkan ekonomi supaya lebih baik. Ya, kita lanjut. Soal 75. Contoh media penyuluhan tercetak. A. Penyebaran brosur, B. Demonstrasi cara, C. Siaran televisi, D. Video, E. Sound slide. Yang tepat adalah penyebaran brosur. A. Brosur atau booklet sendiri adalah buku dengan jumlah 8-10 halaman yang berisi uraian tentang suatu topik, gagasan, atau konsep pembangunan pertanian yang disajikan dalam bentuk tulisan yang dilengkapi dengan gambar, foto, tabel, dan ilustrasi lainnya. Soal 76. Media penyuluhan elektronik adalah A. Siaran radio, televisi, internet, video, sound slide, B. Spanduk, baliho, C. Seri foto,
D. Kartu kilat, E. Brosur. Jawaban yang tepat adalah A, yang siaran radio, televisi, internet, video, soundslide ini merupakan media penyuluhan elektronik. Soal 77. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi atau TIK dalam penyuluhan terus berkembang. Salah satunya melalui media sosial atau medsos termasuk media A. Media cetak, B. Media elektronik, C. Media berbasis TIK, D. Media massa, E. Media benda nyata. Yang tepat adalah media berbasis TIK. Kita lanjut, soal 78. Efektivitas penggunaan media penyuluhan sangat ditentukan oleh A. Keadaan sarana, B. Keadaan anggaran yang tersedia, C. Penyuluhnya, D. Lokasi atau wilayah, E. Banyaknya indera penerima yang terlibat. Yang tepat dari efektivitas adalah banyaknya indera penerima yang terlibat. Indera penerima tadi digunakan oleh sasaran untuk menangkap sarang-sangan dalam kegiatan penyuluhan. Semakin banyak indera penerima yang digunakan, baik itu audio, visual, atau gabungan audio visual, maka akan semakin efektif penerima informasi penyuluhan tadi. Soal 79. Dalam merancang model penyuluhan dengan menggunakan media penyuluhan harus dikemas sedemikian rupa agar pesan informasi yang disampaikan jelas, B. Pesan jadi membingungkan, C. Informasi sulit diterima, D. Pesan informasi susah ditafsirkan, E. Pesan informasi sulit diingat Jadi yang benar adalah A pusat informasi yang disampaikan menjadi jelas. Cukup jelas. Nomor 80. Dalam acara gelar teknologi, banyak digunakan poster sebagai media penyuluhan yang berisikan A. Pesan penyuluhan dalam bentuk tulisan tanpa gambar atau foto, B. Pesan penyuluhan dalam bentuk gambar saja, C. Pesan penyuluhan dalam bentuk foto saja, D. Pesan penyuluhan dalam bentuk gambar dan foto dan tulisan. Pesan penyuluhan dalam bentuk video. Yang tepat adalah kata kuncinya poster Poster itu adalah pesan penyuluhan dalam bentuk gambar dan sedikit tulisan. Definisinya menurut Permentan 52 tahun 2009, poster merupakan metode penyuluhan dengan menggunakan gambar dan sedikit kata-kata yang dicetak dengan kertas atau bahan lain berukuran paling kurang 45 x 60 dan ditempelkan pada tempat yang sering dilalui orang atau sering digunakan orang tempat berkumpul di luar suatu ruangan. Lanjut soal 81. Penggunaan media penyuluhan dalam bentuk poster dengan tujuan agar sasaran dapat A. Menumbuhkan perhatian dan minat sasaran, B. Sekedar mencari kesibukan sasaran, C. Sekedar menambah koleksi sasaran, D. Sekedar mengisi waktu, E. Sekedar iseng Yang tepat A supaya orang tumbuh perhatian dan minatnya begitu melihat poster yang kita pajang. Nomor 82. Perangkat TIK atau teknologi informasi komunikasi yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dari website A. Smartphone, B. Radio, C. Proyektor, D. OHP, E. Printer. Jelas A smartphone atau telepon seluler atau telepon pintar. Soal nomor 83, perangkat teknologi informasi komunikasi yang dapat dimanfaatkan dalam penyuluhan pertanian adalah A. Mesin ketik manual, B. Laptop, C. Kertas HPS, D. Poster, E. Brosur. Yang tepat adalah B laptop. Soal 84. Materi penyuluhan yang disampaikan dengan menggunakan internet yaitu A. Media berbasis TIK, B. Media nyata, C. Media audio, D. Media audio visual, E. Media cetak. Yang tepat adalah media berbasis TIK. Soal 85. Materi penyuluhan yang disampaikan dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan yaitu A. Media audio visual, B. Media nyata, C. Media cetak, D. Media audio, E. Media berbasis TIK. Yang tepat adalah audio visual, yaitu pendengaran dan penglihatan. Metode penyuluhan berdasarkan indera yang penerimanya itu ada 3. Penglihatan berupa media cetak atau album foto, indera pendengaran yaitu misalnya telepon, obrolan, rekaman siaran pedesaan. Kalau kombinasi indera penerima
penglihatan dan pendengaran ya. Misalnya adalah dengan demonstrasi cara atau hasil pemutaran film, pemutaran video, siaran televisi, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut soal 86. Materi penyuluhan yang disampaikan dengan menggunakan indera penglihatan saja, yaitu A. Media cetak, B. Media audio, C. Media audio visual, D. Media benda nyata, E. Media berbasis TIK. Yang tepat adalah A ya, media cetak. Untuk penglihatan saja tadi ya. Kita lanjut, ini sama. Soal 87. Contoh metode penyuluhan langsung adalah penyebaran brosur, pemutaran film, kursus tani, pemutaran slide, penyebaran leaflet. Yang tepatlah C ya, kursus tani. Ini metode penyuluhan langsung. Ya, berdasarkan teknik komunikasinya, metode penyuluhan itu kita ingat menjadi dua, metode penyuluhan langsung dan metode penyuluhan tidak langsung. Metode penyuluhan langsung adalah metode penyuluhan yang dilakukan melalui tatap muka dan dialog antara penyuluh dengan pelaku utama atau pelaku usahanya. Ya. Sementara penyuluhan tidak langsung itu adalah metode penyuluhan yang dilakukan melalui perantara, melalui alat media komunikasi ya. Poster, leaflet, majalah, siaran radio, ya, dan lain sebagainya. Soal 88. Kegiatan penyuluhan dengan pendekatan partisipatif, pelaksanaannya disesuaikan dengan keinginan penyuluh, B. Kebutuhan dan kondisi petani sasaran, C. Kebijakan pemerintah, D. Anggaran pemerintah daerah. Ya, jawaban yang tepat adalah B ya, kebutuhan dan kondisi petani sasaran. Soal 89. Beberapa sumber daya yang menjadi pertimbangan dalam memilih metode penyuluhan pertanian. A. Tingkat pendidikan sasaran penyuluh. B. Jumlah peserta. C. Lokasi penyuluhan. D. Kemampuan penyuluh, sasaran penyuluhan, metode materi penyuluhan, sarana dan biaya penyuluhan. E. Keterampilan penyuluh. Yang tepat dari beberapa sumber daya yang menjadi pertimbangan adalah D ya, kemampuan penyuluhnya, sasaran penyuluhan, materi penyuluhan, sarana dan biaya penyuluhannya. Ya, lanjut soal nomor 90. Metode penyuluhan yang memperagakan langsung cara kerja penerapan teknologi. A. Penyebaran brosur, B. Demonstrasi cara, C. Siaran televisi, D. Radio, E. Sound slide. Yang tepat adalah ya B. Demonstrasi cara. Ya, kata kuncinya adalah memperagakan langsung ya cara kerjanya, demonstrasi cara. Kita lihat definisinya. Ya, definisi dari demonstrasi sendiri adalah peragaan suatu teknologi, bahan, alat, cara atau hasil penerapan secara nyata yang dilakukan demonstrator kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Ya, ditinjau dari materinya, demonstrasi itu dibedakan menjadi 3, demonstrasi cara, demonstrasi hasil, dan demonstrasi gabungan cara dan hasil ya. Demonstrasi cara misalnya demonstrasi cara pemupukan, demonstrasi hasil misalnya demonstrasi hasil budidaya padi unggul, demonstrasi cara dan hasil ya gabungan dari cara dan hasil teknologi tadi. Lanjut 91. Metode penyuluhan Metode penyuluhan langsung bertatap muka dengan individu petani disebut rembuk tani. B. Diskusi. C. Anjang sana massal. D. Anjang sana perorangan. E. Anjang sana kelompok. Ya, tatap muka langsung adalah anjang sana perorangan. Ya. Kita lihat definisinya. Anjang sana atau kunjungan tatap muka adalah metode penyuluhan langsung dengan mendatangi usaha tani atau petani atau kelompok tani atau masyarakat pertanian dalam membantu mengidentifikasi dan atau memecahkan permasalahan usaha tani serta sosialisasi program pembangunan pertanian. Nomor 92. Beberapa syarat pokok materi penyuluhan pertanian. A. Dapat dilaksanakan, dapat dipertanggungjawabkan dan menguntungkan. B. Secara ekonomi menguntungkan. C. Sesuai kebutuhan penyuluh. D. Secara teknis menguntungkan. E. Teknologi sulit diterapkan. Yang tepat adalah A ya, dapat dilaksanakan, dapat dipertanggungjawabkan dan menguntungkan. 93.
Dalam sistem kerja laku susi merupakan suatu kesatuan kegiatan penyuluhan meliputi kegiatan A. Latihan kunjungan dan supervisi, B. Latihan dan kunjungan, C. Latihan dan kunjungan sukarela, D. Latihan kerja sukarela, E. Latihan kunjungan dan sosialisasi. Yang tepat adalah A. Ya, latihan kunjungan dan supervisi. 94. Agar petani terampil dalam menggunakan pupuk berimbang, sebaiknya penyuluh pertanian memberikan penyuluhan A. Teknologi pupuk berimbang pada budidaya padi dengan metode dan materi yang mudah dipahami dengan semangat. C. Menampilkan teori tentang jenis pupuk. D. Memperlihatkan video tentang membuat pupuk. E. Menampilkan testimoni ahli pupuk. Yang tepat adalah A, ya. Kita lanjut. 95. Metode pendekatan kelompok dalam melakukan penyuluhan bertujuan untuk A. Merencanakan kegiatan belajar, B. Merencanakan usaha, C. Meningkatkan minat dan perhatian ke tahap mengevaluasi dan mencoba rekomendasi, D. Merencanakan jadwal pertemuan, E. Merencanakan jadwal tanam. Ya. Metode pendekatan kelompok, ya, tujuannya yaitu meningkatkan minat dan perhatian ke tahap mengevaluasi dan mencoba rekomendasi teknologi. 96. Kepanjangan dari metode penyuluhan SL adalah A. Sekolah luar biasa, B. Sekolah lanjutan, C. Sekolah lapang, C. Satuan lapang, D. Sekolah lapang, E. Satuan lanjutan. Yang tepat adalah D, ya, sekolah lapang. Sekolah lapang atau sekolah lapangan adalah kegiatan proses belajar mengajar dengan partisipatif aktif, mencari dan menemukan fakta sendiri, menganalisa dan mendiskusikan antara anggota kelompok tani sendiri, serta mengambil keputusan bersama bagaimana tindakan selanjutnya, dengan prinsip belajar berdasarkan pengalaman pada usaha taninya dipandu oleh petani sendiri, serta penyuluh pertanian. Misalnya ya kita kenal adalah SLPTT ataupun SLPHT, ya. 97. Kunjungan petani secara berkelompok ke suatu tempat untuk melihat keberhasilan pertanian disebut A. Pariwisata, B. Widya wisata, C. Studi banding, D. Agrowisata, E. Tamasya. Yang tepat adalah D, B, ya, Widya wisata. Widya wisata sendiri menurut Permentan 52/2009 adalah suatu perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani untuk belajar dengan melihat suatu penerapan teknologi dalam keadaan yang sesungguhnya atau melihat suatu akibat dari tidak ditetapkannya teknologi di suatu tempat. 98. Metode demonstrasi banyak diterapkan dalam kegiatan penyuluhan karena dirasakan manfaatnya. A. Pengajaran lebih jelas dan konkret, lebih mudah dipahami, proses belajar lebih menarik, dan peserta dapat mencoba sendiri. Menyenangkan. B. C. Kegiatan bersinergi dengan pihak lain. D. Lebih menarik. E. Mudah dipahami. Yang tepat adalah ya demonstrasi itu A, ya. Pengajaran lebih jelas dan konkret, lebih mudah dipahami, belajar lebih menarik, dan peserta dapat mencoba sendiri. Definisinya adalah demonstrasi adalah peragaan suatu teknologi baik itu berupa bahan, alat, ataupun cara dan atau hasil penerapannya secara nyata yang dilakukan oleh demonstrator kepada pelaku utama ataupun pelaku usaha. 99. Demonstrasi area, DEM area, merupakan percontohan usaha tani yang dilakukan gabungan kelompok dengan luasan lahan A 25-100 hektar, B kurang dari 1 hektar, 1 hektar saja, D lebih dari 1000 hektar, E luas sekali. Ya, yang tepat adalah A, ya. DEM area itu 25-100 hektar. Oke, berbicara tentang demonstrasi ada 3, demonstrasi plot atau DEM plot, ya. Adalah peragaan penerapan teknologi oleh petani perorangan di lahan usahanya. Jadi kalau DEM plot itu satu orang di lahannya sendiri, ya. Kemudian ada DEM farm itu demonstrasi usaha tani, peragaan penerapan teknologi kelompok tani dalam hamparan usaha tani anggotanya. Jadi DEM farm itu lebih luas karena dia skalanya adalah kelompok tani. Sementara DEM area itu peragaan teknologi secara bersama oleh gabungan kelompok tani, ya. Jadi DEM farm itu kelompok tani yang melaksanakan, sementara DEM area itu adalah gapoktan atau gabungan kelompok tani yang mengusahakannya dengan skala yang lebih luas tadi, ya. Skala 25
sampai 100 hektar. Oke, soal terakhir yaitu diskusi kelompok merupakan metode penyuluhan berdasarkan jumlah sasaran termasuk pendekatan A ya, pendekatan kelompok ya. Kata kuncinya diskusi kelompok ya. Ini adalah pendekatan kelompok. Ya. Metode penyuluhan berdasarkan kepada sasarannya, pendekatan perorangan, pendekatan kelompok ataupun pendekatan massal ya. Oke, demikian pembahasan kita mengenai soal-soal uji kompetensi penyuluhan pertanian ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan penyuluh dimanapun berada. Semoga besok ujiannya sukses ya, lancar. Yang penting kita mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahannya. Oke, saya kira itu yang dapat kami share pada kesempatan ini. Jangan lupa untuk terus belajar, memperbanyak hasanah keilmuan kita. Kita siapkan ya. Yang penting itu tipsnya ya. Mempersiapkan materi, mempersiapkan jaringan internet. Ya, kalau bisa kita punya cadangan ya. Gunakan jaringan, pastikan paket data kita tersedia pada hari H saat ujian. Persiapkan laptop atau smartphone kita, baterainya cukup. Jangan lupa berdoa dan semoga kita semua diberi kelulusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jika ini bermanfaat tolong di-share kepada rekan-rekan penyuluh yang lain. Terima kasih.